Dikutip dari Jakarta, Kartika Damayanti atau KD, orang yang sebelum disatroni orang tua Ayu Ting Ting karena disebut telah membuli Bilqis, mengadukan orang tua Ayu Ting Ting ke polisi. Ayu Ting Ting jadi pelit bicara ketika ditanya soal laporan itu. Laporan KD dibenarkan oleh AKBP EG Pandia dari Polres Bojonegoro ketika dihubungi Detikcom pada Jumat 10 September 2021. Ditegaskan olehnya, keluarga KD hanya sebatas membuat pengaduan terhadap orang tua Ayu Ting Ting yang diduga telah memberikan ancaman. Lebih lanjut lagi, dijelaskan oleh pihak kepolisian, pengaduan tersebut lantas disertakan pasal 310 dan 311 terkait pencemaran nama baik dan perilaku tidak menyenangkan. Setelah polisi buka suara soal ini, Ayu Ting Ting malah enggan berkomentar. Saat ditemui wartawan, Ayu Ting Ting terlihat menghindar dan langsung masuk ke mobil. Dia pun tidak memberikan respon atas aduan yang dilakukan oleh keluarga Kartika Damayanti. Padahal sebelum Ayu Ting Ting terbilang aktif bicara soal permasalahannya dengan orang yang disebut hatersnya itu. Menimpanya belakangan ini. Yuk, sebelum kita ngobrol sama tim kuasa hukum Ayu, nah sebenarnya Ayu ini hari ini pelaporan untuk yang kasus kemarin itu yang udah salah satu haters yang memang udah ketahuan jelas datanya semuanya. Jadi Ayu juga harus bergerak tindak lanjut. Ini kan selama ini kan mungkin Ayu diem gitu kan, nggak pernah nanggepin, bertahun-tahun diem gitu. Cuma sebenarnya kalau Ayu sendiri dihina, dihujat gitu kan udah biasa gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau soal anak kayaknya Ayu harus maju terus. Bikin gitu, Ayunya jadi gelisah terus gitu ya kalau tentang anak. Nggak tenang gitu kalau misalnya udah nyangkut soal anak, soal keluarga gitu. Jadi ya udah Ayu memastikan Ayu harus lanjut semuanya. Ayu harus maju buat ngebela anak Ayu, apalagi dia nanti kan nggak kebayang kalau dia udah besar gitu kan, dia tahu kalau misalnya Ayu nggak ngebela dia atau apa gitu, Ayu nggak mau gitu, apapun buat anak pasti Ayu lakuin gitu. Oke, baik. Nah, Bahkan dalam satu kesempatan, Ayu Ting Ting sudah mengaku memberikan maaf buat KD. Sebelum orang tuanya diadukan Kartika Damayanti, Ayu Ting Ting lebih dulu memproses secara hukum Kartika Damayanti yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap Ayu Ting Ting. Hal itu berkaitan dengan bulian yang diduga dilakukan Kartika Damayanti kepada Bilqis. Dijelaskan Ayu Ting Ting, akun milik Kartika Damayanti sebagai wadah untuk menghina Ayu Ting Ting dan anaknya sudah berjalan sejak 2017. Ayu Ting Ting mengaku laporannya itu merupakan puncak dari kesabarannya. Ia mengaku geram karena yang dihina kali ini adalah anaknya. Pelantun Sambalado itu juga sudah menyiapkan 10 bukti saat melaporkan Kartika Damayanti ke polisi. Belum lama juga orang tua Ayu Ting Ting bikin heboh karena menyatroni kediaman Kartika Damayanti di Bojonegoro, Jawa Timur. Kehadiran Ayah Rojak dan Umi Kalsum saat itu hendak mengklarifikasi terkait aksi Kartika Damayanti yang membuat akun haters Ayu Ting Ting. Saat hadir di kediaman Kartika Damayanti, orang tua Ayu Ting Ting itu ditemani pihak Polres Bojonegoro. Saat itu Kartika Damayanti tidak ada di rumahnya karena menjadi tenaga kerja Indonesia di Singapura sejak beberapa tahun lalu. Dikutip dari Tempo.com Jakarta, Larissa Chow saat ini masih menjalani masa indah setelah berpisah dengan mantan suaminya, Alvin Faiz, pada Juni lalu. Namun ternyata banyak pria yang sudah menunjukkan ketertarikannya kepada Larissa dan siap menikahi ibu satu anak itu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Mualaf Center Indonesia Hani Kristianto. Meski banyak pria yang mengajaknya menikah, Larissa yang kini menetap di Bandung bersama putranya mengaku masih nyaman sendiri. Saat ini, menikah bukan menjadi prioritas utama Larissa. Ia ingin menyembuhkan luka di hatinya lebih dulu, mendalami agamanya dan fokus pada putra sematawayangnya Yusuf. Setelah gagal membina rumah tangga, Larissa semakin berhati-hati untuk memilih pasangan hidup. Tidak ingin gagal dua kali. Tanggal 20 Mei kita kira-kira pukul 14 sampai dengan 13, jam 2 sore sampai jam 3 sore. Kepaniteraan PA Cibinong telah menerima perkara cerai gugat dengan penggugat Saudari Larissa Gunawan binti Rudi Gunawan melawan tergugat Bapak Muhammad Alvin Faiz. Sudah terregister secara resmi di PA Cibinong pada hari ini tanggal 20 Mei 2021.
21. Larisa kini memiliki kriteria calon suami idaman yang diharapkannya. Kedua, Larisa menginginkan calon suami yang bisa mengerti keadaannya dan mau menunggunya sampai benar-benar siap untuk menikah lagi. Larisa ingin calon suaminya kelak bukan pria yang aktif di media sosial dan lebih fokus pada ibadah serta usaha yang dijalankan. Tidak lama setelah unggahan tersebut, Larisa curhat mengenai perasaan yang dialaminya. Ia merasa harus berterima kasih kepada dirinya sendiri karena dengan sangat tegar bisa membawanya melalui berbagai cobaan dalam hidup. Larisa Chow terpaksa membeli mobil baru usai mobil lamanya. Padahal mobil itu digunakan untuk mobilitas dia mengantar putranya kemana-mana. Amir Azikra membantah kabar yang menyebutkan mobil VW itu merupakan hadiah dari mendiang ayahnya, Arifin Ilham, untuk Larisa Chow. Menurut Amir, mobil itu diberikan Arifin untuk Alvin.